Rasain banyak tempat juga, dari kebetulan juga umroh pertama saya juga Pak. Gitu. Jadi rasanya kurang puas kalau gimana mau Bang, bentar bang. ya, karena berubah waktu jadwal main. Bentar Kasih lagi. Ini ngubah waktunya sekarang. Karena ngubah waktu jadwal pertandingan lebih mudah ya daripada ngubah kelamin dalam situasi gitu. Bentar dulu, ini seru banget Thailand. Iya bentar dulu bang. Dikit aja Bang. Iya. Waktu umroh kemarin gimana pengalamannya? Alhamdulillah, insya Allah semakin insya jadi mabrur ya, semakin mabrur, umrohnya tidak sia-sia dan bisa jadi spiritual yang baik lah buat diri saya. Pengalaman apa yang di sana dapat? Apa? Pengalaman apa yang dapat? Lihat kabar. Dari 10 sampai 10 hari. Ya, banyak lah, banyak. Apa namanya? Saya jadi tahu saya selama ini kan hanya mendengar atau mempelajari sejarah-sejarah Rasulullah, sejarah tadi. Tapi pada kesempatan kemarin saya benar-benar merasakan langsung tempat di mana mereka benar-benar menjejakkan kakinya. Gitu. Jadi secara tidak langsung ada rasa batinnya berbeda gitu. Rasanya berbeda, feelnya berbeda. Ketika selama ini hanya mendengar, sekarang kita justru melihat langsung bagaimana kata Rasul, bagaimana tempat-tempat yang dulu sering diinjakan kakinya oleh baginda Rasul. Dapat pengalaman spiritual nggak di sana? Banyak sih. Bahwasanya di sana memang benar kata orang saya. Jadi segala sesuatu hal itu dibayarnya kontan. Kayak saya saya pernah di suatu malam sekitar jam 11 kita habis belanja capek ya. Terus istri pada lupa gitu untuk ngambil kartunya, jadi saya harus bawa lagi gitu kan, kartu hotel. Kita kan nginep beberapa hari tuh ya kan, jadi otomatis kartu itu tidak akan rusak, tidak ada error biasanya. Nah besoknya nggak nyampe hitungan hari, saya ke atas bareng sama istri, saya ledekin istri, saya bilang begini, lupa lagi dong kartunya biar kakak ke bawah lagi ya. Pas saya tempelin nggak berfungsi itu kartunya, nggak berfungsi itu artinya ketika kita takabur kita langsung dapat ganjarannya gitu. Padahal itu hanya candaan. Kira-kira saya harus balik lagi ke bawah untuk sempat juga saya kehilangan handphone. Saya sempat kehilangan handphone di sana dan baru dibalikin itu di hari ketiga. Ini cerita yang unik juga nih. Handphone saya hilang aktif, tidak bisa dihubungin selama 2 hari. Saya tapi saat hilang itu bukan karena handphone, tapi karena memang banyak data penting yang sangat saya butuhkan gitu, banyak relasi partner gitu. Dalam hati saya nggak ikhlas, nggak redo gitu kalau HP itu hilang. Saya telepon berkali-kali tidak ketemu, saya berdoa juga tidak ketemu, tidak diangkat teleponnya. Hari ketiga ketika saya lagi sama istri habis dari Jabal Rahmah, saya bilang gini sama istri, ya udah deh kita ikhlas deh kalau memang benar hilang gitu. Ya udah ikhlas deh, nanti juga bisa riset dari awal lagi, ulang dari awal lagi data-datanya gitu kan. Pas saya pulang hotel, saya iseng, saya coba deh telepon sekali lagi deh yang terakhir kali gitu. Karena kebetulan saya ngelihat minimarket yang nama itu sama dengan di Find My iPhone saya, nama minimarketnya. Saya telepon langsung diangkat, orang Arab yang ngomong kan, dia pakai bahasa Arab. Akhirnya saya kasih ke Abu Subki, itu yang ngobrol sama itu orang.
Lalu alhamdulillah dibalikin dia, ya udah gimana ini katanya gimana alamat kamarnya, nomor kamarnya biar saya anterin. Wah, syukur banget akhirnya dianterin. Dari situ saya belajar bahwa kalau kita ikhlas dengan segala sesuatu, ternyata Tuhan akan menggantikan dengan yang lebih baik, atau Tuhan akan menggantikan sesuatu itu atau bahkan dengan yang lebih baik. Ya, ibaratnya mungkin kalau kita istilah kita orang tua masih mainan sama anak, kadang-kadang kan mainannya diambil, kalau anak itu nangis, kalau anak kita diam, kadang-kadang kita balikin lagi tuh mainannya atau bahkan kita kasih yang lebih baik. Sempat ada kesulitan nggak bang di waktu ibadah di sana? Alhamdulillah enggak sih, bahkan kemarin ketika saya dari perjalanan dari Madinah ke Mekah itu kan saya harusnya langsung umroh, begitu sampai sekitar jam 9 tapi saya capek banget saat itu, kondisi lelah. Akhirnya saya bilang sama abang, kita coba tunda aja dulu ya sampai menjelang ibadah subuh sekali tahajud. Terus saya istirahat dulu, habis pas subuh, pas sebelum subuh kita akhirnya umroh, menjalankan umroh. Pas banget persis saya dapat hujan di sana, kita dapat hujan. Dan karena hujan juga udah mulai sepi jadinya umrohnya. Jadi satu pedorulnya ketika saya memutuskan untuk menunda, saya dapat hujan, di mana hujan itu adalah berkah, simbol keberkahan kan. Satu lagi jadinya sepi gitu, karena kan kita bawa bawa anak, jadi kalau terlalu rame kan kadang-kadang kasihan juga anaknya hidup. Setelah balik dari umroh ada perubahan nggak sih dari Bilal sendiri? Saya nggak bisa menilai lah mas. Nah mungkin lebih Kalau adem, harapannya lebih apa? pasti ya saya insya Allah kalau kata sisi lebih ada. Cuma saya kalau nggak ada tuh kalau udah anak saya Kakak BBL Kakak main juga di FCD. Iya, udah bola biasa selalu ceria di sana BBL, bahkan nongkrong jadi siap karena memang anaknya kalau kata orang Jawa tuh sumeh. Jadi ketika ketemu sama orang Arab, orang Uzbek, Turki, orang-orang dari mancanegara, dia tuh selalu nyapa duluan. Jadi orang tuh pada di sana kan kalau memuji itu selalu dibiasakan dengan ucapin Masya Allah gitu. Ya ini mudah-mudahan buat pemirsa juga di rumah bisa mengamalkannya. Ketika memuji usahakan harus selalu Masya Allah. Jadi mereka tuh selalu Masya Allah, Masya Allah lucu. Mereka tuh selalu memuji anak kecil, selalu memuliakan anak kecil. Dan apalagi anak kecilnya tuh ketika disapa nyapa balik. Itu yang membuat mereka senang, kadang-kadang dimainin. Bahkan ada satu momen seorang kasir sampai lupa untuk melayani pelanggan gara-gara ngasih kermin sama El yang kemarin saya sempat video. Punya rencana mau nambah momongan lagi nggak buat kakak? Belum dulu kayaknya, lagi lucu-lucunya. Sayang kasihan nanti kalau kasih saya nggak kebagi kan. Tapi ada rencana mau Mungkin nggak sekarang sih. Kakak sendiri sana agak ribet nggak sih? Kan Itu dari wartawan agak rewel nggak sih? apa? Agak rewel sana mau pulang lagi. Syukurnya enggak. Bahkan umroh pertama, kita tawaf pertama, kondisi hujan. Begitu dia bangun, dia senyum aja terus disapa orang. Tapi ada satu momen yang luar biasa banget. Ini momen unik. Ketika saya lagi tawaf, ini suatu yang benar luar biasa menurut saya. Saya disapa sama orang Turki tinggal di Belgia. Jadi ini orang bilang tahu saya, katanya saya. Tahu saya. Loh, terus saya bilang tahu dari mana ya? Saya pernah lihat kamu katanya pakai bahasa Inggris gitu. Foto-foto dulu, insya Allah kita ketemu lagi. Lalu dia mendoakan saya. Itu suatu hal yang menurut saya luar biasa gitu. Jadi ada orang yang tidak saya sangka ketika saya ngerasa ya saya ngerasa insecure dengan kondisi sekarang, ternyata masih banyak juga orang yang mencintai saya, senang lah gitu. Dan maksud kita itu saya nggak sangka dia kenal, ternyata dia tahu saya, kita ngobrol bareng. Biar sini naik kota nggak ke sana? Hah? Biar naik kota nggak? Naik kota. Untuk foto doang sih ya, karena kita kan termasuk
tinggi juga, takut kita nggak kuat jatuh. Akhirnya di sana nambah hari ya. Berdua doang, kita doang sama istri naik kontak. Di sana jadi nambah hari Bang bilang. Iya, jadi extend. Gimana ceritanya tuh Bang Bi? Karena si BBL Karena tekan saya mungkin. ngerasa kurang ekspor beberapa tempat wisata dan juga di sana saya merasa lebih tenang. Jadi saya mengajak istri untuk extend, saya tawarkan mau extend nggak? Ayo, kalau mau extend biarkan urus extendnya, karena istri juga mau kan. Akhirnya kita extend sampai 19 hari kalau misalnya. Itu yang membuat kata panjang waktu di sana ya. Iya, karena banyak tempat yang ekspor juga kan. Akhirnya alhamdulillah saya ngerasain banyak tempat juga. Dari kebetulan juga umroh pertama saya juga kan. Gitu. Jadi rasanya kurang puas kalau cuma sebentar. Bang Bi, gimana ceritanya akhirnya BBL ikut terlato-lato juga? Iya, kemarin saya udah ajarin makan onta nih. Saya ajar makan onta dari kecil supaya lancar bahasa Arabnya. Amin. Tapi ngedapetin hidayah apa sih Bang Bi? Di umroh pertama hidayah apa yang didapetin bareng istri? Ya itu satu tadi, satu keikhlasan ya. Jadi ketika kita ikhlas, siapa sangka coba ketika saya ikhlas benar-benar ikhlas dan itu nih hilang nih. Ternyata dibalikin sama Tuhan. Tapi ketika hati saya masih ngerasa berontak, masih ngerasa nggak rela, Tuhan belum kasih. Seperti Tuhan seperti menguji saya lah saya. Untuk istri ada ngomong dapet hidayah apa, rasa apa di umroh pertama sama Bang Bi? Ya mungkin insya Allah dengan ini sholatnya yang selama ini bolong-bolong bisa diperbaiki lah. Kak, maaf tadi kan kakak sempat nangis dengan kondisi itu, makanya maaf ya buat di Islam di kan BBL juga kan gitu saya dan di sana merasa Resepsinya tenang dan namanya di rumah Allah gitu. Dan bagi kita, bagi saya Muslim gitu, sebaik-baiknya tempat gitu kan. Jadi ya memang kita benar-benar manfaatin waktu yang ada lah untuk beribadah di sana. Mudah-mudahan harapan kita nanti suatu saat kita bisa lebih sering lagi ke sana. kangen pengen balik ke sana lagi. Insya Allah. Saya kemarin udah janji sama teman saya mau balik lagi ke sana. Kapan? Doain aja. Akhirnya bisa mewujudkan main bola juga di sana Bang Bi. Iya, jadi itu karena saya extend nih. Awalnya kan saya tidak ada nyari bola, karena saya extend. Kebetulan juga ada jadwal main, akhirnya saya ikutan main sama teman. Karena sepatu juga kan saya nggak bawa, nggak tahu siapa. Sepatu juga minjem. Sepatu yang minjem ya, mobil nggak minjem ya. Bang, Nah, lu. Bang, soal Bercanda ya? Emang ya, saya nggak tahu. Saya nggak tahu. Iya, apa? Karena kan kalau merasa membela akan ada sebuah perlakuan gitu, maaf tadi kan tentang Cute-nya dong. mana kata-kata kita. Ya, kalau ini sih nggak tahu. Saya belum tahu. Makasih belum tahu. Cuma kalau memang udah terjadi, ya mungkin kadang-kadang kan orang tua ini kan punya cara tersendiri membela anaknya. Ketika merasa anaknya disakiti, dia juga punya cara untuk melakukan pembelaan. Ya, mungkin ini pembelaan yang dilakukan oleh bapak saya. Apapun yang dilakukan oleh bapak saya tidak pernah menyalahkan itu, tidak pernah mengenalkan ya. Orang tua kan punya cara masing-masing untuk membelakan. Itu rasa sayang sampai ya kata juga ya Pak ya. Apa sih selalu Ya, halo. Salah. Nah untuk Bang Bi sendiri ngelihat head comment tuh gimana sih? Masih banyak head comment, apalagi sepulang umroh juga tetap aja masih ada head comment itu gimana menyikapi? Ya ini apa ya, orang tuh orang selama ini selalu mempersepsikan bahwasanya punya stigma nih bahwasanya wah lo kan artis, lo harus siap dihujat loh. Yang lain artis harus siap dengan resiko dihujat. Begini, menurut saya gini, meskipun katakanlah kita artis atau kita dari kalangan siapa, bukan berarti itu menjadikan Anda
bisa seenaknya menjadikan Anda halal nih untuk kami ini dihujat. Bagaimanapun kan kami juga ini perasaan, kami ini juga punya perasaan sama seperti Anda juga. Maksud saya daripada Anda mengotori jari Anda, mengotori hati Anda dengan melakukan hate speech, hate comment, mending kalian lakukan hal-hal positif. Atau kalaupun kalian tidak suka, ya lebih baik disimpan. Kalau kalian ngerasa ada orang, katakanlah public figure, yang tidak sesuai dengan segmen kalian, tidak sesuai dengan seleranya kalian, ya tinggal lebih baik tinggalin daripada kalian meninggalkan jejak head comment yang mana itu mengotori hati kalian. Orang-orang yang kadang-kadang orang-orang yang begini adalah orang-orang yang saya yakin kebanyakan ini tidak bahagia dalam kehidupan sehari-harinya, karena dia begitu membenci dirinya sampai akhirnya menyebarkan kebencian pada dirinya untuk orang lain. Ya mudah-mudahan lah kedepannya semakin banyak orang yang sadar bahwasanya kalaupun tidak suka lebih baik dipendam. Karena saya juga kadang-kadang malu gitu kan, masyarakat Indonesia ini kan terkenal support di dunia nyata, tapi ketika di sosmed itu berbanding terbalik gitu, berbanding 180 derajat, menjadi orang ibaratnya menjadi orang yang di dunia nyata itu baik, di belakangnya itu keji banget gitu, seperti tidak punya hati. Maksudnya ke depan mudah-mudahan kita bisa seperti di dunia nyata lah, kita menjadi masyarakat yang support, ramah. Karena contoh ketika saya umroh kemarin, banyak orang-orang yang di dunia nyata tuh baik sekali, ramah, kabar, mendoakan yang baik. Tapi begitu di sosmed orang begitu entengnya gitu. Ya mudah-mudahan kedepannya kita sama-sama belajar untuk menjadi lebih baik lagi lah. Bukan cuma Anda juga pun saya juga sebagai kekurangan. Tapi bukan menjadikan kekurangan saya itu untuk jadi objek hujatan atau hinaan kalian. Bang akan melaporkan netizen yang head comment itu nggak sih Bang Bi? Dia ada efek jerak gitu. Sebenarnya ini udah pernah saya lakukan. Tapi saat ini kebetulan memang saya tidak mempost, saya tidak tega sebenarnya. Gitu. Tapi kalaupun nanti once memang suatu saat saya harus melakukannya itu untuk memberikan pelajaran kepada orang lain, ya mungkin saya akan melakukan. Tapi sebenarnya untuk kemarin tuh saya pernah melakukannya sekali di pengacara yang sebelumnya itu disebut. Tapi memang saya tidak pernah habis karena tidak tega. Bang, tanggapannya Bang tentang BBLT yang kemarin kan rencananya mau manggung di salah satu ulang tahun stasiun TV Bang, terus nggak jadi, di cancel. Kira-kira Abang tahu nggak beritanya Bang? Kenapa terjadi Bang Denny Lestinya untuk tampil? Ya, saya tahu. Dan tapi Lesti itu kan tidak hadir karena ada alasan, bukan masalah dia tidak hadir. Dan juga kebetulan memang petinggi salah satu petinggi TV juga ada yang mengajak saya lah gitu. Ada yang menanyakan apakah Lesti bisa pulang. Lalu saya menjelaskan misalnya kita sepertinya untuk saat ini belum dulu gitu, khususnya Lesti, karena memang kita lagi pengen menenangkan diri dulu sementara. Jadi memang ya kita izin secara baik-baik lah. Tapi rencananya akan ada tampil di TV lagi Bang di situ. Belum tahu sih untuk sementara doain aja. Itu netizen yang ada ujian BBL kira-kira akan belajar. Ya itu tadi, kalau memang kelewatan, apalagi khususnya anak saya sih, kalau saya sih ya udahlah gitu. Tapi kalau anak saya mungkin saya memberikan sedikit inilah shock terapi lah. Bahwasannya kan memang ada lagi yang melakukan hal-hal yang tidak baik lah, seperti kejahatan ke anak saya, karena
Apalagi kadang-kadang yang saya tidak habis pikir, yang menghujat itu kebanyakan orang tua yang udah punya anak. Itu gimana tuh, coba pikirin sendiri. Dia orang tua punya anak tapi menghujat anak lain. Bagaimana kalau dia memposisikan dirinya sebagai saya, anaknya dihujat, maka dia akan terima. Kelas BBL sekarang udah bisa ngapain aja nih kak? Udah bisa jalan tentang BBL. Kabur. Kemarin udah bisa jalan, udah mulai bisa saya interview. Udah bisa belanja ya? Belum. Oh ya kemarin. Dorong stroller. Jadi udah, alhamdulillah udah bisa banyak, udah bisa meniru-nirukan gerakan-gerakan bapaknya lah. Karena memang kan anak ini kan biasa mencontoh tindakan bapaknya, mencontoh perilaku bapaknya. Jadi kebanyakan memang si L ini meniru apa yang saya lakukan. Contoh ketika saya lagi batuk berderong, dia bisa meniru ini. Gitu. Makin lucu lah, makin pintar, alhamdulillah. Senang rasanya punya anak yang sayang banyak orang. Ya mudah-mudahan doa-doa orang-orang baik yang menyayangi anak saya, menyayangi kami bisa menjadi doa yang baik juga buat Anda yang mendoakan. Amin. Artinya lo lebih hati-hati untuk berkata-kata kalau misalnya lagi emosi atau lagi capek kan, karena kan mungkin suara-suara yang gak enak kedengar sama anak lo kan takut seperti itu. Nah, seperti apa lo menjaganya? Kan ini Iya, kadang-kadang saya lagi kesel, saya nggak bersuara. gimana tuh? Itu bingung juga. Ya itu, ya memang kita dari awal dari L kecil kita nggak pernah depan anak yang ngomongnya tidak baik, melakukan tindakan yang tidak baik, karena dia akan mencontoh. Jadi memang dari awal bahkan sampai sekarang kita selalu mau, insya Allah mudah-mudahan akan seterusnya.